Shalom, saudara-saudara, salam kasih Tuhan, selamat bertemu di dalam firman Tuhan, renungan harian kita pada hari ini lagi. Semoga apapun yang kita akan pelajari hari ini menjadi nasihat bagi kita, keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, berkatilah kami, biar mengerti nasihat-Mu ini dengan baik. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul Anak-anak Kecil. Januari 22. Mari kita lihat apa yang harus kita ketahui tentang anak-anak kecil ini. Dan apa yang Yesus mahukan kita pelajari daripada anak-anak kecil. Matius 18 ayat 6 berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu daripada anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Wah, ayat ini sangat, kalau kita baca, sangat menakutkan. Tetapi, kenapa ayat ini memberikan nasihat seperti ini? Kenapa anak-anak kecil itu tidak boleh disesatkan? Keputusan yang disampaikan ayat ini merupakan salah satu yang paling menakutkan yang boleh kita temui di seluruh Alkitab. Lebih-lebih lagi, seperti yang dikatakan dalam konteks Perjanjian Baru, hal ini membuat kita berpikir tentang keseriusan pelanggaran tersebut. Apakah maksudnya menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini atau tersandung menurut Markus? Apa maksudnya? Mari kita sama-sama pelajari firman Tuhan hari ini. Kita fokus, kita teliti, dan kita pahami apa yang ingin disampaikan bagi kita. Kata kerja asal Greek ialah skandalizo, yang bermaksud meletakkan halangan di jalan seseorang untuk menyebabkan seseorang tersandung atau jatuh. Terdapat pelbagai tafsiran tentang siapakah anak-anak kecil ini. Ada pengulas yang menganggap mereka masih muda dalam iman, atau mereka yang baru saja menerima Yesus dalam hidup mereka, dan yang lain memahami mereka sebagai orang yang hina, yang miskin, tidak berdaya, dan terpinggir. Ada juga yang menafsirkan mereka sebagai di bawah umur. Dengan kata lain, kanak-kanak yang diketahui ini sepertinya tidak dipandang dengan baik. Sebenarnya, petikan itu boleh merujuk kepada mana-mana kumpulan yang disebut di atas. Karena itu ialah perkara biasa bagi Yesus untuk membela mereka yang lemah, yang berada dalam kedudukan yang kurang bernasib baik, dan boleh menjadi mangsa kepada pemangsa yang bertindak dengan sebegitu rupa sehingga mengambil kesempatan daripada mereka yang tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat nasihat Tuhan ini. Kenapa dan apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak yang masih kecil? Memandangkan Yesus baru saja menyebut tentang seorang anak-anak untuk menggambarkan message-nya. Kita anggap ayat yang digunakan adalah untuk kanak-kanak. Malangnya, terdapat kes penderaan seksual dan fisikal yang sangat biasa. Kebanyakan masih tidak diketahui karena kanak-kanak cenderung
merahasiakan karena takut. Nah, saudara-saudara, ini sudah banyak kali terjadi. Anak-anak yang kecil didera dan anak-anak tidak dapat mengatakannya karena mereka takut akan terjadi yang tidak baik kepada diri mereka. Masalah ini tidak mempunyai sepadan atau status sosial dan risikonya adalah serius. Dalam jangka pendek, mangsa boleh bergelut dengan tekanan emosi, prestasi akademik yang lemah, kesukaran dalam berhubungan dengan orang lain, atau tekanan selepas trauma. Dalam jangka panjang, mangsa menghadapi kemurungan, keresahan, penyalahgunaan alkohol dan dadah, delinkuensi, atau tingkah laku yang berisiko. Nah, ini akan terjadi kepada anak-anak yang terganggu dalam hidup mereka. Akibat yang biasa berlaku kepada mereka yang telah menjadi mangsa penderaan anak-anak ialah harga diri rendah, dan penyelidikan terbaru dalam pangkalan data IBSCO mendedahkan 749 kajian saintifik yang mengaitkan penderaan dengan masalah harga diri sedekat yang lalu. Ini tidak termasuk artikel, esai, atau ulasan populer dan terhad kepada penerbitan profesional. Jadi saudara-saudara, penyelidikan yang dibuat melihat bahwa terlalu banyak anak-anak yang didera. Anak-anak yang tidak dianggap seperti seorang manusia. Karena ingat, Tuhan mengutuk semua jenis keganasan, penderaan seksual, atau kekurangan keperluan asas kanak-kanak. Mereka yang telah terdedah sejak kecil kepada jenis situasi ini cenderung untuk merasa bersalah dan rendah diri. Walaupun perbuatan jahat ini bukan kesalahan atau tanggung jawab mereka, malah Tuhan mempunyai kasih sayang yang khusus kepada mereka dan tidak mau mereka menderita. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak mau anak-anak menderita. Karena anak-anak juga Dia sayangi, Dia kasihi, Dia cintai. Inilah Yesus. Dia tidak memandang siapa yang harus dikasihi. Semua daripada yang kecil sehingga yang besar, Dia tetap kasihi. Sama ada Anda menjadi mangsa atau tidak, dapatkan penghiburan dalam kata-kata pemazmur. Dengan kepaknya, Ia menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 4. Saudara-saudara, mari saat ini kita menjadi pelindung kepada anak-anak yang berada dalam keadaan derah. Anak-anak yang tidak dipandang sebaik-baiknya. Mari kita menjadi seperti Yesus yang mengasihi, melindungi, dan menjaga anak-anak. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita nasihat yang baik hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa. Kami bersyukur atas teguran dan nasihat-Mu tentang bagaimana memelihara, menjaga anak-anak yang masih kecil. Terima kasih Tuhan karena menyadarkan kami hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus